Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Rianti dengan nomor NIM 182050094 dari semester 5 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD, selaku mata kuliahnya yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang diberikan dari beliau, yaitu merangkum sebuah bab hanya satu bab. Baik, di sini saya akan mengambil bab 8, yaitu yang berjudul validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen, yang dimana dalam evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui sebuah cara yang sistematis, yang mana evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi yang menjadi dasar atau landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Nah, di sini ada sebuah pengertian dari validitas, yang dimana contohnya ini alat ukur yang baik adalah alat ukur yang dapat tepat mengukur apa yang ingin diukur. Nah, dan jika kita ingin mengukur sebuah panjang meja, maka akan harus memilih sebuah alat ukur yang tepat untuk mengukur sebuah meja tersebut. Nah, dalam untuk menghitung waktu tempuh, contohnya nih, contoh pelari cepat dalam perlombaan lari cepat 100 meter, maka kita harus dapat memilih sebuah alat ukur yang tepat yang untuk digunakan, yang mana kita juga bisa mengukur hasil belajar siswa, maka kita juga dituntut untuk menggunakan alat ukur atau hal ini dalam bentuk tes, yang dimana dapat kita tepat mengukur hasil belajar yang kita harapkan. Selanjutnya ada beberapa pengertian validitas menurut beberapa para ahli. Di sini saya hanya menaruh 3, yang dimana yang pertama ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimana validitas ini adalah suatu sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, sifat valid atau kesalehannya, menentukan suatu tes dengan tepat memang sukar atau informasi, tingkat kebenarannya, kekuatannya, keabsahannya suatu fakta atau informasi. Yang kedua menurut Chopper dan Schinder dalam Zulganev 2006, validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Nah, yang ketiga ini menurut Sugiarto Sitinjak, yang mana validitas ini adalah yang berhubungan pada suatu perubahan mengukur apa yang harusnya diukur. Validitas ini dalam penelitian juga menyatakan derajat ketepatan alat ukur untuk meneliti terhadap sebenarnya yang diukur. Itulah beberapa pengertian validitas menurut beberapa ahli. Sedangkan dari menurut Gronlund mengemukakan ada 3 faktor, yang mana ada faktor instrumen evaluasi, yang kedua faktor administrasi evaluasi dan penskoran, yang keempat faktor dari jawaban peserta didik. Itulah dari menurut Gronlund mengemukakan ada 3 faktor. Di sini ada secara umum validitas juga terbagi beberapa jenis. Nah, di sini ada 4 jenis, yang dimana ada validitas isi, ada validitas konstruk, ada validitas konkuren, ada validitas ramalan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai reliabilitas itu apa. Reliabilitas ini adalah keakuratan atau ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran, yang dimana ada pengertian reliabilitas menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Sugiono 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes ini adalah tingkat keajengan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeng, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda.
Nah, yang kedua, menurut Sukaji 2000, reliabilitas suatu tes ini adalah besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas ini dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, biasanya juga sebagai koefisien, yang dimana koefisien ini tinggi berarti reliabilitas ini juga semakin tinggi. Nah, yang ketiga, menurut Nur Salam 2003, reliabilitas ini adalah suatu kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati secara berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur ini mengamati sama-sama memegang peran penting dalam waktu yang bersamaan. Ini ada sebuah jenis-jenis reliabilitas, yang dimana ada reliabilitas stabilitas, yaitu yang menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukur. Yang kedua ada reliabilitas terwakili, yang dimana yang mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya sama yang diterapkan ke kelompok yang berbeda. Yang ketiga, reliabilitas seimbang, yang mana menyangkut sebuah usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Itulah sebuah jenis-jenis reliabilitas. Di sini ada sebuah cara untuk mengestimasi reliabilitas. Yang pertama ada tes tunggal. Tes tunggal ini berarti tes yang terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Yang kedua, tes ulang atau tes retest, yaitu adalah yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek dua kali. Yang ketiga yaitu tes ekivalen, yang dimana alternate tes, yaitu yang terdiri dari dua perangkat, dimana soal-soal tersebut pada perangkat pertama ekivalen ini dengan soal-soal pada perangkat kedua. Nah, selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, jumlah butir soal. Yang kedua, homogenitas soal tes. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Yang keempat, keseragaman kondisi pada tes diberikan. Kelima, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Keenam, heterogenitas kelompok. Ketujuh, motivasi individu. Kedelapan, variabilitas skor. Itulah sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, di sini ada hubungan antar validitas dan reliabilitas itu kayak gimana. Nah, jadi hubungan validitas berhubungan erat dengan reliabilitas, yang dimana reliabilitas ini atau konsistensinya pengukurannya dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang valid. Tetapi reliabilitas juga dapat diperoleh tanpa harus valid. Menurut Nurgiantoro 2010.250, jika penjelasan ini berkaitan dengan kelayakan penafsiran hasil tes. Nah, selanjutnya ini ada cara meningkatkan reliabilitas tes, yaitu yang pertama, memilih item-item pertanyaan untuk alat ukur, lalu menguji konsistensi internal dan stabilitas alat ukur melalui satu uji coba atau pilot study. Yang kedua, menghilangkan variasi pengukuran antar pengamat dengan menggunakan orang-orang terlatih kelas termotivasi. Nah, yang ketiga, menghilangkan variasi pengukuran intra pengamat dengan mengurangi sumber variasi eksternal seperti kejemuan, kelelahan, lingkungan berisik yang berpengaruh kepada subjek penelitian maupun pengamat. Yang keempat, melakukan koreksi terhadap pengamat berdasarkan kalibrasi alat ukur dalam studi reliabilitas. Yang kelima, membakukan situasi, konteks, lingkungan, dan penggunaan instrumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis butir soal, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, analisis ini adalah sebuah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh suatu pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nah, setelah itu ada sebuah analisis butir soal yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan analisis, dilakukan terhadap empirik. Maksudnya ini apa? Jadi maksudnya ini adalah sebuah analisis ini dapat dilakukan apabila suatu tes telah dilaksanakan dan hasil jawabannya terhadap butir-butir soal telah kita peroleh.
Di sini ada sebuah peran analisis butir soal, yang dimana peran analisis butir soal ini adalah untuk mengetahui kualitas soal serta yang dilakukan tindakan lebih lanjut untuk merevisi soal jika terjadi kekurangan. Nah, selanjutnya yang terakhirnya ada manfaat analisis butir soal, yaitu untuk menentukan apakah fungsi butir soal ini sesuai yang diharapkan atau tidak. Yang kedua, memberi masukan kepada peserta didik tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi kelas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada guru tentang kesulitan peserta didik. Yang keempat, memberi masukan kepada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. Yang kelima, merevisi materi yang dinilai ada atau diukur. Yang keenam adalah meningkatkan keterampilan penulisan soal. Itulah sebuah manfaat lainnya dari analisis butir soal. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.